Minggu adik-adik. Adik-adik, apa kabarnya ada di rumah? Pastinya baik dong Kak Lisma. Nah, Kak Krista, Ya, Kak Lisma. hari ini tanggal 19 Desember 2021, di mana seminggu lagi kita akan merayakan hari Natal, Kak Krista. Wow, pasti adik-adik sudah menyambutnya ya Kak ya. Betul. Dengan pernak-pernik Natal ya Kak ya. Pasang pohon Natal, mungkin pastinya adik-adik yang dong, di Kak. rumah. Gitu. Nah, supaya tetap bersemangat menyambut hari Natal, kita akan memulai ibadah kita pada hari ini. Sebelumnya kita akan bersatu teduh. Adik-adik mohon duduk yang manis, duduk yang rapi, dan juga menyiapkan Alkitabnya masing-masing di rumah. Saat teduh dimulai. Nah, untuk lagu pembukanya Kak Lisma dengan judul Hari Ini Harinya Tuhan, Kak Krista dan Kak Lisma minta adik-adik untuk bangkit berdiri untuk semangat nyanyinya Kak Lisma. Betul, Kak Krista. Yuk Bang Glenn. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Kita ulang lagi adik-adik ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Adik-adik semua, kita sudah memasuki minggu Advent yang keempat. Dan hari ini kita akan kembali mendengarkan firman Tuhan. Karenanya mari kita berdoa bersama. Kasih karunia menyertai kamu sekalian dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Adik-adik semua, mari kita membuka Alkitab kita masing-masing dari kitab Lukas, pasal yang pertama, ayat 26 sampai 38. Hari ini kita belajar satu perikop yang memberitahukan tentang kelahiran Yesus. Seperti biasa, Inang Pendeta akan membaca di sini dan adik-adik semua boleh membaca di rumah masing-masing. Kita mulai ya. Pemberitahuan tentang kelahiran Yesus. Dalam bulan yang ke-6, Allah menyuruh malaikat Gabriel pergi ke sebuah kota di Galilea bernama Nazaret, kepada seorang perawan yang bertunangan dengan seorang bernama Yusuf dari keluarga Daud. Nama perawan itu Maria. Ketika malaikat itu masuk ke rumah Maria, ia berkata, "Salam, hai engkau yang dikaruniai, Tuhan menyertai engkau." Maria terkejut mendengar perkataan itu, lalu bertanya di dalam hatinya, "Apakah arti salam itu?" Kata malaikat itu kepadanya, "Jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Ia akan menjadi besar dan akan disebut anak Allah yang maha tinggi. Dan Tuhan Allah akan mengaruniakan kepadanya tahta Daud, bapa leluhurnya. Dan ia akan menjadi raja atas kaum keturunan Yakub sampai selama-lamanya. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan." Kata Maria kepada malaikat itu, "Bagaimana hal itu mungkin terjadi? Karena aku belum bersuami." Jawab malaikat itu kepadanya,
Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Dan sesungguhnya Elisabet sanakmu itu, ia pun sedang mengandung seorang anak laki-laki pada hari tuanya. Dan inilah bulan yang ke-6 bagi dia, yang disebut mandul itu. Sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik semuanya, kita sudah sama-sama membaca firman Tuhan hari ini yang memberitahukan bagaimana malaikat Gabriel itu menemui Maria, yang memberitahukan bahwa sesuatu yang besar akan terjadi dalam kehidupan Maria, yaitu dia akan mengandung bayi Yesus, sang juru selamat yang akan datang ke tengah-tengah dunia. Jadi kita sudah membaca tadi ada dialog antara Gabriel, malaikat Gabriel itu yang diutus oleh Allah bersama dengan Maria. Jadi dari semua perkataan-perkataan itu kita bisa melihat bagaimana Maria, seorang perempuan yang sungguh-sungguh menunjukkan ketulusan hatinya, ketaatannya, kepatuhannya kepada apa yang dikatakan oleh malaikat Gabriel kepadanya. Meskipun di awal dia bingung, dia heran, dia bertanya-tanya gitu. Kenapa? Bagaimana mungkin hal itu akan bisa terjadi? Bagaimana mungkin saya akan menjadi ibu daripada seorang juru selamat gitu. Jadi dia bertanya-tanya, tapi dikatakan tadi tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, maka pasti akan terjadi. Nah, adik-adik semua, kalau Maria telah dipilih oleh Allah, kita juga harus mengingat bahwa kita juga dipilih oleh Allah untuk menjadi anak-anaknya, untuk menjadi saksi-saksinya di dalam kehidupan kita ini. Tapi yang Tuhan inginkan, mungkin kita bertanya, masa iya sih, aku kan masih anak-anak, masih sekolah minggu, bagaimana aku bisa menjadi saksi Kristus, bagaimana aku bisa mewartakan tentang Tuhan yang baik dan lain sebagainya. Nah, kita harus sama-sama melihat tadi apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Siapapun, anak kecil, orang dewasa, siapapun akan Tuhan pakai. Dan apapun yang telah Tuhan rencanakan, Tuhan kehendaki, semua pasti akan terjadi. Bagaimanapun usaha kita menolak, bagaimanapun usaha kita melawan, kita tidak akan mampu, karena setiap apapun yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan di dunia ini, kehidupan umat manusia, itu pasti akan terjadi. Lalu yang Tuhan inginkan apa? Nah, pembelajaran kita hari ini mengajak kita semua adik-adik sekolah minggu belajar daripada Maria. Dalam minggu Advent yang keempat ini, kita diajak menjadi anak-anak yang taat, menjadi anak-anak yang patuh, menjadi anak-anak yang percaya kepada Tuhan kita itu. Jadi memang kita diajak untuk bersyukur, ya, bersyukur karena Tuhan sudah memilih kita menjadi anak-anaknya. Lalu kemudian bersyukur karena sampai dengan hari ini Tuhan masih memelihara kehidupan kita, bahwa tidak ada yang di luar dari apa yang diinginkan Tuhan terjadi di dalam kehidupan kita ini. Karena itu adik-adik semua, marilah kita, apalagi ini sudah minggu Advent yang keempat, kita akan merayakan, kita akan memperingati hari kelahiran Yesus itu. Berarti hidup kita ini harus lebih menunjukkan ketaatan dan kepatuhan kita di dalam kehidupan kita sehari-harinya. Jadi sama seperti Maria yang mengatakan tadi, jadilah padaku menurut perkataanmu. Nah, ini juga bisa harusnya ini
menjadi pegangan bagi kita. Kita juga bisa mengatakan demikian kepada Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Jadilah padaku menurut perkataanmu. Perkataan siapa? Tentunya perkataan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Nah, adik-adik semua, itulah pembelajaran yang boleh kita ambil dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Bagaimana kita mau menerima, kita mau taat kepada apa yang dikatakan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Dan biarlah setiap rencana Tuhan, kehendak Tuhan, itu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Nah, kita akan memasuki aktivitas kelas untuk hari ini. Adik-adik semua boleh mengikutinya. Nah, adik-adik, setelah kita mendengarkan khotbah dari Inang Pendeta, kita akan merespon firman Tuhan pada hari ini. Kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 102 di dalam palungan. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur gelap dan tenang. Di dalam palungan tiada yang lain, terbaringlah Yesus berbalutkan kain, bintangnya di langit mengkilat terang, dan Yesus tertidur gelap dan tenang. Tibalah kita di dalam aktivitas kelas. Nah, Kak Krista, Ya, Kak minggu Isma. ini tanggal 19, aktivitas kita apa saja sih, Kak? Nah, untuk aktivitas kelas minggu ini Karisma dibagi menjadi 2 Karisma, dari kelas kecil dan kelas besar. Untuk kelas kecilnya dari kelas TKA sampai kelas 1-2, untuk kelas besarnya dari kelas 3-4 sampai kelas 5-6 Karisma. Nah, untuk yang kelas besarnya Karisma, Iya. mereka ada ayat hafalan dari Roma 15 ayat 13 berbunyi, semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Untuk kelas kecilnya Kalisma? Nah, untuk kelas kecil, adik-adik kelas TKA, TKB 1 dan 2 akan bernyanyi, kemudian divideokan lagu Natal ya adik-adik, berjudul Feliz Navidad. Nah, contohnya nanti akan Kak Krista dan Kak Lisma nyanyikan, dan adik-adik gak perlu khawatir, Mama dan Papa juga gak perlu khawatir, kita akan kirimkan link lagunya ke dalam grup kelas masing-masing. Yuk Bang Glenn. Feliz Navidad, Feliz Navidad, Feliz Navidad, prospero anno y felicidad. I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas, I wanna wish you a Merry Christmas from the bottom of my heart. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan melakukan aktivitas kelas kita untuk hari ini, dan kita akan mengakhiri, kita berdoa bersama. Kami sungguh bersyukur untuk kesempatan yang Tuhan anugerahkan kepada kami. Hari ini kami boleh belajar akan firman-Mu yang mengajarkan kepada kami bagaimana kami semua menjadi anak-anak yang patuh, menjadi anak-anak yang taat kepada perkataan Tuhan.
Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu itu yang selalu bersama-sama dengan kami, menuntun kami, mengajari kami, supaya kami sungguh-sungguh mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami selalu mempercayakan setiap kehidupan kami ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan kami juga mendoakan, biarlah kiranya kami selalu mengatakan di dalam kehidupan kami ini, terjadilah seperti apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami pribadi lepas pribadi. Amin. Tibalah kita pada ucapan selamat ulang tahun. Nah adik-adik, dalam minggu ini 13-19 Desember, adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini ada siapa aja Kak Rista? Ada 6 orang Kalisma. Yang pertama ada Rio Bonggas Firman Situmorang. Yang kedua ada Adrial Farane Dimitri Nainggolan. Yang ketiga ada Alex Matthew Marlin Sihotang. Yang keempat ada Eleanor Natali Sidauruk. Yang kelima ada Daniel Justin Nathanael Lumabatu. Dan yang keenam ada Selin Riamaris Ambarita. Kalisma, Kak Krista, Inang Pendeta, Amang Pendeta, seluruh seksi sekolah minggu dan kakak-kakak guru sekolah minggu mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, Tuhan memberkati. Kita akan bernyanyi selamat ulang tahun buat adik-adik yang berulang tahun dalam minggu ini. Yuk Bang Ren. Selamat ulang tahun kami ucapkan padamu. Selamat hari jadi, Tuhan Yesus memberkati. Kami selalu berdoa agar kau tetap setia melayani Tuhan dan Raja kita. Kami mengucap syukur Tuhan telah pimpinlah kamu. Padamu Rio, padamu Adriel, padamu Rachel, padamu Eleanor, padamu Daniel, padamu Selin. Selamat ulang tahun. Adik-adik, kita akan menutup ibadah kita pada minggu ini. Kita akan bernyanyi lagu penutup, namun sebelumnya adik-adik mohon menyiapkan Persembahannya dan celengannya Kalisma. Baik, kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 109, Hai Mari Berhimpun. Yuk Bang Glenn. Hai mari berhimpun dan bersukaria. Hai mari semua ke Bethlehem. Lihat yang lain saja balas sorga, sembah dan puji Dia. Sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhanmu. Nah, adik-adik semua, kita akan mengakhiri ibadah kita untuk hari ini. Kita akan berdoa bersama. Mari kita lipat tangan, duduk yang manis, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di surga, kami bersyukur berterima kasih karena sampai dengan hari ini Tuhan setia memelihara hidup kami. Kau menganugerahkan hari yang begitu baik bagi kami, di mana kami boleh bersekutu, kami boleh beribadah, kami memuji-muji Tuhan dalam kehidupan kami ini. Engkau memberikan waktu yang begitu panjang dalam hari-hari kehidupan kami. Dan hari ini kami memberikan hati kami, pikiran kami, jiwa kami untuk boleh bersekutu bersama dengan Tuhan, terlebih mendengarkan firman-Mu.
Dan biarlah kiranya firman yang sudah kami dengarkan hari ini menguatkan kami dan memampukan kami dalam pertumbuhan iman kami masing-masing seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kami mendoakan untuk seluruh anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini. Tuhanlah yang memberkati mereka semuanya dalam aktivitas mereka, dalam hari-hari kehidupan yang Tuhan anugerahkan. Kami mendoakan anak-anak kami yang berulang tahun dalam 1 minggu ini. Tuhan, biarlah Engkau tetap menjagai dan memberkati mereka semuanya dalam pertambahan usia yang Tuhan berikan kepada mereka. Engkau menganugerahkan kesehatan, menganugerahkan juga kepintaran, sukacita, kekuatan, semangat di dalam kehidupan mereka, supaya mereka semua boleh dibentuk menjadi anak-anak yang taat, anak-anak yang setia kepadamu juga. Kami mengingat juga untuk perjuangan dari seluruh orang tua mereka yang tak henti-hentinya mengusahakan yang terbaik bagi anak-anak mereka. Ya Tuhan kami, berkatilah para orang tua anak-anak kami dalam aktivitas mereka hari lepas hari, dalam pekerjaan mereka hari lepas hari, dimanapun mereka bekerja. Tuhan senantiasa melindungi, menjagai, dan memberkati agar semua yang mereka lakukan itu berkenan di hadapan Tuhan dan boleh dipakai untuk mencukupi setiap kebutuhan-kebutuhan dalam rumah tangga mereka. Kami mendoakan juga Bapa dalam surga untuk setiap pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan terlebih di tengah-tengah gerejamu ini. Tuhan mampukan kami semua agar apa yang boleh kami lakukan adalah untuk kemuliaan Tuhan. Kami juga berdoa Bapa dalam surga untuk anak-anak sekolah minggu di gerejamu ini, jika mungkin mereka saat ini terbaring oleh karena sakit penyakit. Tuhan, Engkaulah yang mengulurkan tangan-Mu yang penuh kuasa itu untuk menjamah tubuh mereka masing-masing sehingga mereka dimampukan untuk beroleh kekuatan dan kesembuhan yang daripada Tuhan. Berkatilah setiap obat-obatan mereka, berkati usaha yang dilakukan para dokter, berkati juga makanan, minuman, bahkan istirahat mereka. Semua itu menjadi jalan daripada Tuhan untuk menerima pemulihan dan kesembuhan daripada-Mu. Terima kasih Bapa dalam surga, dengarkanlah kami juga tatkala kami akan berdoa bersama dalam doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Marilah kita sama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang memberkati kamu sekalian hari ini sampai selamanya. Demikianlah ibadah kita pada minggu ini. Kalisma, Kak Krista mewakili Inang Pendeta, Amang Pendeta, dan seluruh seksi sekolah minggu, dan kakak dan abang guru sekolah minggu mengucapkan, berpesan, tetaplah berdoa, jagalah kesehatan, patuhi mama dan papa, dan di rumah aja. Dah.